Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di event turnamen online chess.com Global Championship 2022 babak 16 besar kawan. Ada juga kawan turnamen off the board yang dimulai tadi malam, yaitu turnamen antar klub di Eropa. Ada Magnus Carlsen yang turun gunung, ada beberapa nama lain seperti Viswanathan Anand, Gukesh, dan banyak sekali Grandmaster atas kawan yang turun gunung di event European Chess Club ini. Tapi kita fokus kawan untuk mengulas satu game di turnamen online chess.com Global Championship. Tapi nanti akan saya sedikit tunjukkan akhir langkah-langkah dari permainannya Carlsen yang berakhir remis melawan pemain Latvia kawan. Tadi malam di chess.com Global Championship memainkan dua partai, yaitu partainya Hikaru Nakamura kawan melawan Leonid Dominguez. Nakamura menang 1 game dan 3 game lainnya berakhir remis. Game kelima ini bukan Armageddon kawan, karena game ketiga ini terjadi masalah mungkin koneksi, jadi berlanjut pada posisi game kelima ini. Poin akhirnya adalah 2,5 untuk Hikaru Nakamura dan 1,5 untuk Leonid Dominguez. Nakamura berhak lolos ke babak berikutnya 8 besar. Dan satu partai lainnya yaitu Fabiano Caruana yang kalah oleh Dmitry Andreikin. Game pertama remis, game kedua dimenangkan Andreikin, game ketiga dimenangkan Andreikin dengan poin 2,5 dan Caruana mendapatkan setengah poin. Andreikin lolos ke babak berikutnya, babak 8 besar. Dan kita akan soroti permainannya mereka berdua ini kawan di game ketiganya. Cukup menarik, tapi sebelum itu seperti yang saya sebutkan tadi, coba kita akan lihat permainannya Magnus Carlsen kawan. Di posisi langkah ke-40 ini kawan, Carlsen memainkan pion F4-nya ini. Dan dibalas lawannya Nikita Meskov asal Latvia, negaranya Mikhail Tal kawan, atau Alexei Sirov, tapi Alexei Sirov sudah pindah ke Spanyol, membela tim Spanyol kawan. Kuda F6 dimainkan, serang pion G4. Pion tidak didorong oleh Carlsen, memilih dengan kuda F2, kuda G8. Carlsen kembali kuda D3, hitam kembali kuda F6. Di sini kawan terjadi threefold repetition move, artinya permainan berakhir remis di langkah ke-44. Dengan hasil remis ini kawan, Magnus Carlsen kehilangan 3 elo rating atau minus 3 poin kawan. Itulah ruginya jika kita punya elo rating yang lebih tinggi saat melawan elo rating yang lebih rendah dari kita, apalagi perbedaannya cukup jauh kawan. 2861 melawan 2562, Magnus Carlsen kehilangan 3 poin. Oke, sekarang kita berganti ke papannya Caruana versus Dmitry Andreikin pada game ketiga tadi malam kawan. Langsung saja kita ke permainannya. Caruana mengawali dengan pion E4, pion E6 French defense oleh Dmitry Andreikin, pion D4, pion D5, kuda C6 variasi normal, dan ini menawarkan juga variasi Winawer jika hitam mau kawan, tapi Andreikin tidak memilih variasi Winawer ini. Memilih langkah kuda C6. Bukan hal yang baru kawan langkah ini, walaupun terlihat dia tidak bisa memainkan pionnya segera, pion C ini kawan, untuk didorong ke petak C5 yang biasa terjadi dalam permainan French defense. Pion E5 lanjut Caruana, pion F6 tantang Dmitry Andreikin. Jika diterima, dipukul balik oleh kuda, gajah siap berkembang, rokade pendek, benteng mempunyai lajur semi terbuka langsung. Tapi di sini Caruana dengan gajah B5-nya mengepin kuda tetap untuk agar kuda nanti tidak pukul balik pion putih saat terjadi pertukaran di peta ini kawan. Di sini gajah D7 blokade pimpinan, kuda F3 melanjutkan pengembangan, jelas juga untuk mendapatkan kontrol atau backup pion E5-nya. Pion A6 dan di sini Caruana bertukar gajah terang, pukul kuda C6 dipukul balik oleh gajah, Caruana rokade. Menteri hitam D7 lanjut Andreikin. Tidak melanjutkan pengembangan perwira sayap rajanya, apakah segera mungkin untuk persiapan rokade panjang. Kuda E2 dan Andreikin memilih langsung rokade panjang. Dan di posisi ini kawan, di game-game terdahulu pilihan utamanya adalah pion C3 yang merupakan salah satu pilihan terbaik. Tapi pion B3 pilihan Caruana, dan ini merupakan ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-10 ini. Andreikin melanjutkan pengembangan kuda E7 terlebih dahulu. Sekarang pion A4 kawan. Di sini kuda G6 lanjut Andreikin ditantang dengan kuda F4. Pion C3 masih merupakan pilihan utama.
Caruana menantang pertukaran memberikan keuntungan bagi hitam tempo kawan setelah diambil balik oleh gajah pion G5. Gajah mundur, pion G4. Kuda mundur ke E1, pion F5, lanjut Andrekin. Di sini gajah bisa juga langsung ditempatkan di diagonal ini kawan. Serang benteng, kemungkinan benteng akan digeser ke lajur E atau menantang pertukaran gajah gelap. Tapi di sini Caruana memilih mengaktifkan kembali kudanya untuk tetap kontrol peta F4 atau mencegat pergerakan gajah yang ingin berkembang ke peta ini. Gajah berkembang ke E7 untuk kontrol peta H4, dibalas menteri naik ke peta D2. Benteng D digeser ke lajur G oleh Dmitri Andrekin, tidak menggeser benteng A karena benteng H dipersiapkan untuk mendukung pionnya sendiri. Gajah H4 lanjut Caruana, Andrekin pion H5. Menteri bergerak ke C3, pion H4. Kuda ke C5, ancam menteri kawan, dan garpu juga pion. Menteri sudah tidak bisa backup pionnya lagi jika pindah, maka dari itu Andrekin melakukan pertukaran. Gajah sikat kuda dipukul balik oleh menteri agar pionnya tidak rusak. Di sini raja bergeser ke peta H8. Bagusnya ya bergeser ke peta ini kontrol peta A7 kawan. Tapi Andrekin memilih menggeser rajanya ke peta D8. Benteng F ke D1, raja bergeser lagi ke peta E8. Ini termasuk raja bingung kawan. Setelah rokade panjang, bergeser lagi, apakah naik sampai ke sisi kanan nanti kita lihat saja. Menteri turun kembali ke C3, raja ke F7. Ya sudah terlihat bingung ini kan mencari posisi yang nyaman bagi tempat rajanya. Menteri E3, untuk dukungan gajahnya ditempatkan di posisi nanti, langsung dikontrol dengan menteri E7 peta G5 ini kawan dengan dukungan benteng tentunya. Benteng D2 dan di sini benteng hitam naik untuk mendapatkan kontrol lebih pada peta ini tapi raja G6 pilihan Andrekin. Caruana juga bermain dengan raja F1, sekarang pion A5. Raja bergerak lagi ke peta E1. Jangan-jangan rajanya Caruana ini juga bingung kawan, mengikuti langkahnya Andrekin dengan bergeser ke sisi menteri nanti. Sama halnya dengan Levon Aronian kemarin, terlihat rajanya bingung. Pion B6. Raja D1 sudah jelas ingin bersembunyi di sayap menteri nanti. Gajah mundur memberikan jalan bagi pionnya. Raja C1, pion C5, tantangan ditolak, raja terus bergerak ke B2. Tidak pion pukul pion D4 kawan, pion C4 lanjut Andrekin. Kenapa tidak dibuka saja lajur C langsung? Karena akan memberikan kesempatan kawan. Coba lihat, hitam ini punya masalah dengan pion belakangnya, pion menggantung. Kalau di backup oleh menteri, ya gajah siap mendukung pertukaran di peta D3, tetap incar pion B6 nanti. Memang bagus langkah dari Andrekin ini bermain dengan pion C4, pion H3. Di sini langkah bagusnya ya gajah A6 melakukan pertukaran di sini membuka diagonal ini nanti ke depan kawan. Di sini menteri B4. Benteng A3 langsung bermain atau mengusir menteri juga salah satu pilihan kawan, tapi ya tentu pion ini akan jatuh. Tapi itulah rekomendasi engine. Kalau sampai ambil pion ini kawan, ya raja tinggal bergeser ke C1, nanti benteng ikut bermain dan pion di belakang ataupun gajah ke depannya bisa terancam. Tapi memilih benteng naik terlebih dahulu barulah pion C3. Raja hitam F7, pion C3, menteri mundur ke E7, benteng turun ke D1, gajah A6 mendukung peta C4, pion pukul pion, nanti posisi peta C4 digantikan oleh gajah. Di sini langkah terbaiknya adalah memang sulit kawan untuk mencari langkah terbaik bagi kita sendiri, tapi mungkin bagi Carlsen ya tidak ada yang tak mungkin mencari langkah terbaik. Tapi Caruana tidak sabar membuka permainan dengan pion H pukul pion G4. Benteng B1 atau tadi langkah lainnya adalah pion B4 kawan, mengorbankan pion. Memang nanti bisa diambil oleh hitam. Tapi langkah untuk membuka lajur H ini merupakan langkah kesalahan, memberikan kesempatan benteng hitam punya lajur G. Menteri F3 pertahankan pion G2. Raja hitam mundur ke E8. Tadi bagusnya pion pukul pion, nanti gajah bergerak ke peta C4. Tapi raja mundur ke peta E8, pilihan Andrekin. Benteng H1, raja D7, dan di sini pion G3. Tidak mungkin pion pukul pion, bentengnya tewas nanti kawan. Di sini kawan benteng turun ke G8.
Langkah bagusnya yang lain seperti ini kawan. Diambil oleh benteng, gajah C4, benteng ambil pion, raja C7, benteng D6, dan kalian bisa menyerang dengan benteng B8 skak. Tapi Andrikin memilih bentengnya turun kembali ke G8, benteng A turun ke A1, langsung mencoba melakukan pertukaran, merupakan jalan terbaik kawan. Setelah diambil oleh menteri hitam, kalian bisa mendorong pion B4. Tapi di sini benteng turun kembali ke peta A1 terlebih dahulu, lanjut ke arwana. Sekarang pion C pukul pion B3 diambil langsung oleh raja. Kalau tidak diambil langsung, nanti akan di backup oleh gajah. Raja pukul pion B3, di sini raja hitam mundur ke C8. Sudah saatnya kawan untuk melakukan dorongan bagi pion H3 kawan. Bisa jadi potensi promosi bisa didapat oleh pion hitam ke depan. Tapi raja mundur ke C8 dan di sini juga saatnya untuk melakukan baku hantam di sini bagi putih kawan. Dan nanti benteng ini digeser, menteri kembali ke sini kawan, dan barulah raja bisa mundur. Tapi memilih raja langsung mundur ke C2 oleh Caruana, pion belum terlambat untuk didorong kawan, tapi raja B7. Masih jadi pilihan utama pertukaran pion di sini, raja memilih bergeser ke D2 dan akhirnya didahului oleh Andrikin pion H pukul pion G3, dipukul balik oleh pion F, dan di sini menteri bergeser ke C7. Apakah ke sini untuk pressure pion di sini atau nanti juga bergerak memberikan ancaman-ancaman di sini. Caruana mendahului pertukaran benteng, sekali lagi ditantang oleh Caruana dengan benteng H1, diterima oleh Andrikin, dipukul balik oleh menteri. Di sini bagusnya ya menteri bergerak ke sini kawan, mengancam ancaman skak di peta-peta ini, ancam pion juga, tapi memilih peta C7. Mungkin juga tetap menjaga peta H7 ini dari invasi menteri putih kawan. Menteri D1 menjaga pionnya, menteri H7, di sini raja bergeser ke C2, gajah C4 mengawasi peta-peta terang ini kawan, raja B2, raja hitam A6 terlebih dahulu, dan menteri C2 menghadang pergerakan menteri hitam di baris keduanya. Tapi menteri hitam menusuk di baris pertama kawan. Selanjutnya menteri C1 menantang pertukaran, ditolak. Menteri F3 lanjut Andrikin, dan di sini bagusnya ya menteri bergerak ke peta E1 tetap menjaga baris pertamanya kawan, tapi menteri naik menantang pertukaran. Akhirnya kontrol peta D1 tidak ada yang menjaga, diisi oleh Andrikin menteri D1. Menteri D2, menteri ambil pion A4, menteri C2 kembali menantang, ditolak, menteri A2 skak, raja C1, menteri A1 skak, raja naik ke D2, dan di sini menteri F1. Raja naik ke E3, menteri E1 skak, raja bergeser ke F3, di sini gajah mundur ke B5, memberikan dukungan bagi pionnya untuk segera didorong kawan. Di sini gajah E3 memberikan ruang bagi raja bergerak naik kawan, pion A4 sekarang. Raja F4, menteri A1 memberikan dukungan bagi pionnya. Raja G5, pion A3. Gajah C1, ancam menteri, awasi peta. Ini nanti kawan, pion tetap didorong. Gajah B2, menteri B1 menantang, tentu saja ditolak kawan. Dan di sini gajah D3. Bagusnya tadi bergerak ke peta C4, tapi gajah D3 berniat memutus koneksi antara menteri serta gajahnya nanti. Di sini kawan, Caruana melanjutkan langkah raja F6. Gajah C2, menteri E2 skak, blokade oleh pion B5, menteri ke H5. Melepaskan gajahnya kawan, menteri hitam ambil gajah, menteri putih bergerak ke E8. Mencoba membuat langkah skak-skak yang berulang nanti kawan, dan permainan bisa remis. Kalau sampai di posisi ini, hitam salah melangkah. Silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan, dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam untuk tetap dalam posisi menang. Kalau salah melangkah, bisa remis kawan. Memang dalam posisi tertekan 9 detik, 7 detik waktu tersisa, mungkin bagi kita pemain post ronda sangat natural jika langsung mempromosikan pion kawan. Tapi permainan berakhir miss kalau pion dipromosikan langsung. Raja kena skak dan nantinya hanya bisa bergerak ke peta-peta ini saja kawan.
tidak bisa bersembunyi sampai petak B4. Karena kenapa? Karena masih ada pion yang mengontrol petak B4 ini permainan remis. Oleh karena itu, Andreikin ambil pion C3 terlebih dahulu kawan. Tapi dia akan kehilangan pion A2 ini, Menteri A2 skak. Itulah tadi kawan langkah terbaiknya Menteri ambil pion C3. Menteri A8 skak, Raja bergeser, Menteri langsung ambil pion A2, sekarang pion B4. Menteri kembali ke A8, pion kembali didorong. Menteri B8 skak, Raja menghindar. Menteri skak lagi, Raja menghindar. Raja ambil pion E6 terlebih dahulu, pion B2, Menteri skak lagi, Raja menghindar di posisi petak A3. Di langkah ke-75 ini, Caruana menyerah. Kalau ada skak, masih ada gajah kawan. Kalau skaknya di peta ini, masih ada menteri, pion masih bisa promosi. Itulah kawan, kekalahan kedua dari Caruana sehingga game tidak berlanjut ke game keempat. Sudah cukup bagi Andreikin lolos ke babak 8 besar. Nanti sore kita akan pilih satu game di turnamen European Chess Club kawan. Karena gamenya Carlsen remis, jadi kita akan pilih game yang lain. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.